Selamat pagi saudara terkasih, Shalom. Saya undang kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Walaupun cuaca di luar mungkin ada gerimis, ada hujan, tapi saudara tetap datang ke tempat ini beribadah karena saudara cinta kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan terlebih dahulu cinta kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk gereja Tuhan sebelum kita mulai ibadah. Salam semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Bapa, kami ucap syukur kasih-Mu setiap kami, Bapa. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan bagi gereja-Mu ini, Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ada sampai hari ini bukan karena gagah kuat kami. Dan Roh Kudus menuntut gereja-Mu ini, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu di gereja-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau akan melakukan pekerjaan dasar luar biasa gereja-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, karena Tuhan terang Tuhan terbes atas gereja-Mu ini, Tuhan. Kau melihat nyata gereja-Mu di dalam nama Yesus. Bangsa-bangsa berbondong menetap datang pada Engkau. Jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kau menarik jiwa di luar sana, Bapa. Dari utara, selatan, timur dan barat datang beribadah tempat ini memuji menyembah Kau, muliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Bersuka cita atas Engkau, Tuhan. Bersuka cita bagi Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan. Akan mengalami Tuhan dan kelegaan di dalam nama Yesus. Terobosan terjadi, kuasa Engkau nyatakan gereja-Mu di dalam nama Yesus. Kau yang memampukan gereja-Mu ini, Tuhan, untuk melakukan visi dan misi pada Tuhan. Dalam kemuliaan di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas gereja untuk melimpah, Bapa surgawi. Kami percaya di tengah-tengah gereja-Mu ini memimpin sampai ke dalam kemuliaan. Kau berkat hamba-Mu, Tuhan, Pastor Johanando, Ibu Betty, Tuhan. Pastor Heri, Ibu Lydia, Pastor Jimmy, Ibu Linda, di dalam nama Yesus. Kau perlengkapi lebih-lebih lagi hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan. Kau tambahkan lebih-lebih lagi, Tuhan. Pengurah, pemenuhi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Kami percaya, Tuhan, kekuatan, kesehatan Kau limpahkan, Tuhan. Tutup dan kuasa dari yang kuasa dan kudus dalam nama Yesus, Tuhan. Kau berkati koordinator yang ada, Tuhan. Gembala yang ada, bidang-bidang pelayanan diurapi, Tuhan. Satukan kami dalam kasih-Mu untuk saling memperlengkapi, saling mengasihi di dalam nama Yesus, Tuhan. Biar kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya berkati sit yang ada, Bapa. Kami percaya sit yang ada, sit yang bertumbuh, berbuah, berakar di dalam nama Yesus. Bahkan berbuah banyak lebat di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, kuasa menyertai sit yang ada, iman kami kumpul, Tuhan. Tim kami berdiri di sana, kuasa bekerja di sana. Ada Kau melihat Kau nyata di sana di dalam nama Yesus. Jiwa datang pada Engkau di dalam nama Yesus. Kami terang dan berkat di mana kami berada di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas Tuhan gereja-Mu ini, Tuhan. Kami percaya terus menyertai gereja sampai Engkau datang di dalam nama Yesus. Terima kasih Basur kami ibadah pada hari ini. Dan Tuhan kuasa sepenuhnya. Kau ini tinggi di tempat ini. Dipermuliakan di tempat ini. Kau hadir di setiap kami. Dalam nama Yesus syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. We come to bless You. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may
holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, we bless you, Jesus. Kami sembah Tuhan. Ajaib kasih-Mu Bapa. Diberkati Engkau Tuhan yang datang. Kami memuji-Mu ya Allah. You are more than anything, oh Lord. We bless you, Jesus. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Shadabaralabaka, yaralaba, ralaba, yaralabo. Kidarabashanda. Damai-Mu, Tuhan. Damai-Mu mengalir. Jesus, we need you. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your own. Sing, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. We worship you. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari bangkit berdiri, let us stand. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. One more time, sing. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
berkatilah Engkau Tuhan yang datang. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu kami memuji-muji Engkau. Every praise we shout to you Lord Jesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Come on. Kita puji Tuhan. Kami memuji-Mu, meninggikan Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Let us sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Sing every praise, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. And every praise is to our God. He's the Savior, a God, my Savior, a God, my healer, a God, my deliverer. Yes, He is Savior, God, my Savior, God, my healer. Yes, God, my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Give Him glory. Every praise is to our God. Oh, a God, my Savior, a God, my healer, a God, my deliverer. Yes, He is. Savior, God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya.
Saudara, ada story behind of this song ya. Ada satu kisah yang luar biasa, saudaraku. Ada seorang anak kecil, dia ini diculik ya. Seorang anak kecil, dia diculik di States Amerika. Lalu kemudian saat dia diculik itu, dia sudah dibawa jauh, saudaraku, oleh penculik ini dengan sebuah mobil. Tapi di dalam mobil itu dia menyanyikan lagu ini. Dia di dalam mobil itu, anak kecil ini nyanyi, every praise is to our God. Sambil dia menangis, every word of worship with one accord. Terus dia nyanyi berulang-ulang sampai telinga si penculik ini gak tahan. Gak tahan dia mendengar anak ini menyanyikan lagu terus. Akhirnya itu mobil diberhentiin, anak ini disuruh keluar. Dia dibebaskan dari penculikan. Dia bisa kembali ke orang tuanya, ke keluarganya. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Amin. There is power in praise and worship. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma memuji-muji Tuhan. Sampai akhirnya rantai itu terputus. Dan mereka bisa keluar dari penjara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Let us sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, is to our God. Glory hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, yes He is. Yes He is. Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes, every praise, every praise. Sing hallelujah, sing hallelujah, is to our God. Glory hallelujah, is to our God. Every praise, 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 every praise. Sing every praise, sing every praise. It's to our God, it's to our God. Mari berikan puji-pujian bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Dia menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yang percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Yang percaya katakan haleluya. Give him glory. Haleluya, praise the Lord, puji nama Tuhan. Saudara terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Selanjutnya ada kelompok seed. Seed itu apa? Seed itu adalah cell group. Dancer boleh duduk, sudah selesai tugasnya. Dan kita akan diberkati oleh satu kelompok seed. Seed itu adalah cell group di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa berdampak dan berbuah melalui kelompok ini. Kalau ibadah raya kan ini besar ya saudara ya, dan kita mungkin gak bisa diskusi, gak ada waktu untuk ngobrol firman dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam seed, Anda akan dibentuk di sana, melayani, saling menguatkan. Dan saya mengajak kepada Anda bila belum mempunyai kelompok seed, boleh join di dalam kelompok seed yang ada di gereja ini. Ataupun di kelompok IFC, Family Community. Saya panggilkan seed Obaja. Berikan tepuk tangan.
terima kasih kami dari Sit Obaja bagi rekan-rekan yang rindu untuk bertumbuh bersama di dalam Sit. Kita di BAC Hong Kong kita ada Sit, kita boleh bergabung, ada Sit Efrata, Sit Maria, Sit Yosua, dan kami Sit Obaja juga Sit Simon Petrus dan juga Sit Cern, Sit Gloria. Mari rekan-rekan semua bagi yang rindu untuk bertumbuh bersama, kita undang untuk sama-sama bergabung dengan kami. Terima kasih. Thank you, Sit Obaja. Baik, saudara, kami ingin juga menyambut apabila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apakah ada? Boleh melambaikan tangannya yang baru pertama kali datang beribadah. Ada, oh ada Ibu Eli di sebelah kiri. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Oke, sepertinya sudah lebih dari satu kali ya datang ke tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Kalau misalnya Anda belum ada tempat ibadah yang menetap, kami menyambut Anda untuk bisa beribadah di tempat ini, bergabung bersama kami. Kalau sedang holiday, kami juga mengucapkan happy holiday. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan membawa persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang terbaik. Kita bawa sebagai tanda mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini terselenggara karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan syukur kami ke rumah-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu, menabur dengan sukacita, memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan BIC News dan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam BIC Hong Kong News. Berikut kita akan saksikan kegiatan sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimkan ke nomor account bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SEED, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, and Discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Bertempat di Pak Syarot 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong 9 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan. Teruslah bertumbuh di dalam keluarga besar BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Baik, puji Tuhan. Saudara, kami juga ingin mengucapkan happy birthday bagi Anda yang birthday pada bulan Juli. Kemarin, minggu lalu kita nggak sempat merayakannya karena minggu lalu kita nggak ibadah, libur karena ada topan ya. Tapi hari ini kita kesempatan untuk merayakannya. Di sini ada nama Dave, ada Ibu Ango, Erna, Yunita, Sutia, Pia, Winnie, Nathan, Yayu, Kezia, Ruli,
Bapak Apin Wong, Liliana, Sri Sukarti, Setia Ningsi, Sriati, Esther, Yulianti, Ibu Ami, Pak Suheri, kok ada di Jakarta. Nah, bagi Anda yang namanya tidak ada ditulis di sini, Anda juga bisa maju ke depan. Yang birthday pada bulan Juli, saya undang maju ke depan, kita mau doakan bersama-sama. Sepertinya malu-malu yang birthday bulan Juli ini ya. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang birthday pada bulan Juli. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari arahkan tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang birthday pada bulan Juli ini. Tuhan Yesus yang menolong dan mengurapi dan juga membukakan jalan bagi mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, dalam nama Yesus Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat-Mu ya Bapa. Kau Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka semakin menyala-nyala untuk mengasihi-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi alat dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus berkati Tuhan, berkati, urapi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang birthday pada bulan Juli ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang lilinnya dikipas ya. Hah? Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, mungkin mau make a wish juga boleh, doa. Oke, kipas lilinnya, kipas lilinnya. 1, 2, 3. Oke, happy birthday. Happy birthday my bro, Pak Apin, happy birthday, Jacqueline, happy birthday, happy birthday. Foto bareng ya, boleh foto bareng.
Happy birthday. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Saudara, kita akan langsung ke Jakarta. Hadiratmu membangkitkan iman kami. Hadiratmu memberikan kelegaan untuk setiap kami. Berkatilah umatmu dalam saat penyembahan yang kudus. Kami tahu Yesus kami tinggikan, Yesus kami sembah, dan Engkau berbuat perkara yang besar, lebih dari apa yang kami doakan dan minta. Engkau lakukan untuk kami yang mengasihi Engkau. Pagi ini kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengasihi Engkau. Katakan I love you Jesus. Katakan we love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Oh, haleluya. Kami ada untuk Engkau, memuliakan Engkau. Kami dipulihkan, disembuhkan, dipelihara dengan ajaib. Semua karena kasih dan karunia Allah saja, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan kita segera masuk perjamuan kudus. Siapkan hati saudara dan rekan-rekan jemaat yang ada di BICT, City Tower yang ada di Thailand, Shalom, silahkan siapkan perjamuan kudusnya dalam ibadah pagi ini. Rekan-rekan yang ada di BIC Hong Kong, Regal Hotel, silahkan siapkan perjamuan kudus. Shalom dari Tuhan untuk kita di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Katakan bulan kemerdekaan. Haleluya. Adakah di antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Dan para greeters akan memberikan cawan dan roti untuk saudara nikmati. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dia lakukan untuk kita 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Segala kutuk kemiskinan, sakit penyakit, kutuk dosa dan kutuk apapun juga, katakan hari ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Katakan sudah selesai. Bahkan segala kelemahan, sakit penyakit kita oleh bilur darahnya, kita sudah disembuhkan. Kesembuhan bukan hanya physically saja, tapi juga di dalam jiwa dan batin pikiran kita. Relakan dia mengerjakan perkara besar kembali hari ini pada saat kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan sekali lagi, ini adalah perintah supaya kita lakukan sampai dia datang kembali. Sebuah proklamasi bahwa kita orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang sangat precious, sangat mahal untuk kita. Sebab itu kita mengucap syukur kita bisa satu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Kita disatukan, kita dipertemukan, kita mengalami dia di dalam kita, hidup dalam kita. Dan kuasa kebangkitannya menolong kita untuk menjadi orang percaya yang selalu hidup dalam kemenangan Kristus. Mari saya undang kita bagi berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau
pagi ini sebuah pertanyaan dari Tuhan. Maukah kita iring ikut Yesus sekarang sampai selamanya? Yang mau katakan amin. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau setia, Engkau baik, Engkau ajaib. Yesus, how we love you, Lord. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih kami ada memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kalau ada di antara kita yang datang dan merasa nggak layak, Tuhan Yesus melayakkan kita. Pada waktu kita berkata, Tuhan, aku mau selesaikan, aku mau bereskan dengan Tuhan sebelum aku sambut tubuh dan darah-Mu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau mengampuni kami dari semua masa lalu, pelanggaran, kesalahan, dosa, keturunan, dan kutuk apapun. Kami sekarang dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan ada kuasa Allah yang bekerja sehingga kami mau setia karena Engkau setia sampai akhir. Kami mau hidup benar karena Engkau kebenaran buat kami. Kami mau hidup kudus karena Engkau kekudusan bagi kami. Dalam nama Yesus. Mari semua buka dan ambil roti yang ada. Perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia dalam kematian kebangkitannya. Apapun yang kita hadapi hari ini, jangan gentar dan takut. Dia bersama kita. Dan Yesus pada malam waktu Ia sebelum diserahkan ke tangan orang berdosa, dalam perjamuan malam, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Angkat roti tinggi sekarang. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sejenak pandangan kita ke Golgota. Tubuhnya dihancurkan, salib yang berat dipikulnya, luka-luka di sekujur tubuhnya, mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya, dan tangan kakinya terpaku di atas salib. Darah tercurah, dan ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Dia memberikan penebusan untuk kita dari dosa kita. Dan oleh meterai darah Yesus saja hari ini kita menerima keselamatan itu. Dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Terima kasih buat darah kudus-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat. Dan Engkau mencurahkan darah-Mu sampai tetes penghabisan semua untuk kami. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berapa banyak kita semua sudah diampuni? Angkat tinggi cawan itu. Dan sekarang sama-sama Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perjanjian anugerah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang di bulan kemerdekaan dengan bebas kita memuji Tuhan. Buka tangan saudara, arahkan ke surga di mana Dia bertahta. Kami bersyukur. Oh, angkat tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. And we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. Thank you, Jesus. Thank you for redemption. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Praise you, Jesus. Haleluya. You are good. Haleluya. Praise your name. For this day you made, with your amazing grace, Lord, I lift my praise. For this day you made, with your amazing grace, Lord, I lift my praise. For this day you made, your amazing grace, Lord, I lift my praise. Let's shout hallelujah. 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 Angkat kedua tangan kita, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah dengan kesehatan ilahi. Dan kita percaya hari ini semua umat Tuhan yang masuk dalam perjamuan kudus mengalami kasih Kristus yang limpah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di rumah Tuhan, di rumah City Tower Church Family di tempat ini, dan semua saudara yang ada di Bangkok maupun di Hong Kong. Tuhan memberkati saudara. Hari Senin minggu yang 5-6 hari yang lalu, maka dari gereja ini telah terbit Symphony Worship dari tempat ini, mulai masuk ke YouTube untuk album terbaru Worship Legacy. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan ditayang, silahkan diikuti, silahkan ikut memuji, menyembah Tuhan di setiap saat, di mana lagu-lagu yang merupakan lagu-lagu yang pernah menjadi berkat di masa lalu, kini terus menjadi berkat untuk generasi yang akan datang dan kita sekalian. Nikmati penyembahan melalui Symphony Worship di album yang baru ini. Haleluya. Suruh buka YouTube dan temukan Symphony Worship dan menyembah bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, bulan Agustus ini adalah bulan di mana sebetulnya seluruh Indonesia bersuka cita karena masuk dalam bulan untuk anniversary 81 tahun Independence Day of the Republic of Indonesia. Tentunya hari sukacita. Tapi banyak di antara kita yang berkata, bagaimana keadaan di bangsa kita? Untuk itu, saya mengajak kita memasuki puasa raya. Puasa raya akan diadakan di bulan ini selama 5 hari, dimulai di tanggal 13 sampai 17 yang akan datang. Tentunya ada tuntunan ayat firman Tuhan dari Yesaya 58. Ayat 1 sampai 7 itu keadaan yang ada di bangsa. Saya baca baik-baik. Tapi kalau kita berdoa, berpuasa, merendahkan diri dan meminta pengampunan, berdiri untuk bangsa kita, standing in the gap, bersyafaat, maka ayat yang ke-8 sampai 12 itu terang Allah akan muncul untuk kita dan Indonesia. Keadaan tidak baik-baik dalam keluarga, ekonomi, persoalan sosial, politik, semuanya. Tapi Tuhan panggil gerejanya untuk berpuasa. Tuhan taruh di beban kita sesuatu yang ditaruh, beban yang positif. Untuk kita memikul bersama keadaan bangsa negeri kita dari Sabang, Merauke, dari utara yang sampai di bawah. Biarlah ini menjadi doa kita. Saudara yang ada di marketplace, yang ada di dunia kerja, yang ada di dunia pemerintahan, yang ada di dunia sosial. Saudara bisa merasakan hari-hari ini, kita perlu berdoa, berpuasa. Katakan amin. Karena kesejahteraan negeri ini tergantung daripada kita yang ditempatkan di bangsa ini. Saudara, kalau sudah berdoa, bagaimana? Pak Pendeta, saya berdoa. Saya berdoa sesuai dengan Yeremia 1 ayat 10. Nabi Yeremia adalah nabi doa. Sejak muda dipanggil Tuhan. Dan dia mengikat. Dia meruntuhkan apa yang dibangun berabad-abad tradisi, kutuk-kutuk atas negeri ini. Dia menghancurkan dan dia mematahkan setiap roh yang ada di bangsa ini. Lalu tidak berhenti hanya mengikat, tapi kita melepaskan berkat, membangun, menanam. Firman Tuhan dilepaskan dari mulut saudara, dari hati saudara, pagi, malam, di waktu siang engkau berpuasa, engkau berdoa. Sesuatu yang kita lakukan di alam roh, Tuhan akan kerjakan di alam fisikal. Katakan amin, saudara. Mari saya undang kita berpuasa, dan undangan puasa akan disampaikan terus beberapa kali dalam minggu depan. Dan setelah itu kita akan masuk di minggu kemerdekaan, di mana kita akan bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan atas negeri ini. Apapun terjadi, doa orang benar apabila dengan sungguh hati, dengan iman, didoakan sangat besar kuasanya. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Haleluya.
Hari ini saya akan berbicara tentang beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang namanya kuk, katakan kuk. Sebuah pertanyaan, kuk itu ringan atau berat? The yoke, is it light or heavy? Pastor, saya nggak suka itu kata kuk. Rasanya di Alkitab, tapi banyak sekali di Alkitab ditulis tentang kuk. Beban yang ditaruh. Apakah kami kuat? Ringan atau berat? Tentu setiap kita memilih yang ringan. Tapi lihatlah orang-orang di dunia gimnastik. Di studio-studio gym, mereka makin hari makin angkat beban yang berat. Bukan itu. Saya hari ini diingatkan Tuhan untuk menyampaikan supaya kita ini punya beban atas komunitas, lingkungan, kota, bangsa kita. Dan Tuhan ingin kita juga bisa memikul kuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya apa sih kuk itu? What is yoke means? Kuk itu adalah gandar atau alat kayu dengan jepitan vertikal yang dipasang pada tengkuk 2 ekor hewan penarik seperti sapi atau lembu agar mereka dapat berjalan bersama untuk menarik beban berat. Jadi ditaruh kayu, alat kayu, dijepit vertikal dengan kuat sehingga dipasang di tengkuk seekor binatang supaya bisa menarik, bisa mengangkat beban, bisa membajak bersama-sama. Dengan beban yang berat pun bisa. Ini luar biasa. Dikatakan kuk ini sebagai lambang ketaatan, beban, dan ikatan menurut KLBI. Saudara, mari kita lihat bagaimana kuk itu dipasang di 2 ekor sapi besar. Apa yang ada di benak saudara? Ringankah? Enakkah? Tapi saya melihat di sini, apa yang ditulis ini sebuah beban untuk ada purpose di dalamnya, ada tujuannya. Enggak semena-mena sapi dipasangin kuk lalu dibiarkan makan minum seenaknya. No, ada tujuan. Untuk apa? Menarik, untuk mengangkat beban yang besar. Dan tentunya bersama-sama. Dan mereka harus mengikuti kemauan sang pemilik ladang atau sapi tersebut. Ketaatan. Kalau kita berbicara di dalam Alkitab, maka saya ingin kita membuka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 11. Matius pasal 11, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan ketenangan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Saudara, Yesus juga mengajak para murid dan kita semua hari ini pikul kuk yang dia pasang. Tapi tidak hanya kita pikul dan merasa berat dan terjatuh, tapi dikatakan belajar daripadaku, learn from me. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 dikatakan, sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan ngomong bebanku, kata Yesus. Bukan bebanmu. Berarti di sini kita melihat bahwa kuk yang dipasang untuk kita adalah sebuah metafora atau sebuah simbol tentang bagaimana kita bermitra, berjalan bersama Tuhan on a daily basis, setiap hari, bulan, tahun ini. Berjalan bersama Tuhan dalam kemitraan. Mu dan ku, kata Tuhan. Kupasang di pundakmu. Tapi Tuhan berkata,
belajar daripadaku sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita dan Yesus. Ini ada sebuah ikatan ketaatan terhadap disiplin untuk melakukan firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan yang Alkitabiah tentunya. Ketaatan kepada apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Bukan yang cuma yang senang-senang. Hari ini kita tidak hanya mendengar berita tentang motivasi yang membuat kita semangat. No. Tapi juga bagaimana kita memikul salib. Memikul beban yang Tuhan Yesus letakkan di pundak kita. Tapi dia nggak tinggalkan kita sendiri. Dia mau berjalan, dia angkat beban itu sama-sama. Bersama-sama dengan Yesus. Dan sebagaimana tujuan daripada kuk dipasang kepada binatang tadi. Untuk melakukan sesuatu bagi pemiliknya. Tuhan ingin kita bersama dia juga melayani. Dengan kerendahan hati. Dengan sukacita. Saudara. Ini yang penting hari-hari ini untuk kita mengerti. Kuk bisa terlepas atau tetap ada. Itu yang dialami oleh banyak orang. Lalu pertanyaan timbul, identikkah kuk dengan penderitaan, suffering? Nanti saya akan jawab di Alkitab. Saudara, ada banyak kita hari ini mengalami beban dalam hidup ini yang rasanya bukan dari kita loh. Dari orang lain. Makanya Yesaya kasih nasihat. Jangan kamu kenakan kuk kepada sesamamu. Doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Kalau kita berlaku curang, kita melakukan hal yang jelek, kita memfitnah, kita mereka-reka menuju-nuju, kata Yesaya 58. Jangan kenakan kuk pada orang lain. If you are the boss, if you are the staff, jangan kita bikin repot orang lain. Dengan taruh kuk, doa kita tidak didengar oleh Tuhan, kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kuk yang datang seringkali bukan dari diri kita. Betul. Karena dunia manusia dan manusia telah jatuh dalam dosa yang hebat sekali. Sehingga kuk dan penderitaan juga dialami oleh umat Tuhan di segala abad. Kita lihat bagaimana orang Israel. Mereka harus ada di Mesir. Mereka jadi budak. Kuk perhambaan, kebodohan, sakit penyakit, kemiskinan. Dan mereka menderita generasi demi generasi. Itu kuk. Karena penguasa jahat yang taruh di pundak di hidup mereka. Bagaimana mereka melawan Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Sehingga bangsa asing ambil mereka, taruh pembuangan di Babel. Bagaimana mereka terkena kuk itu. Dan mereka berseru menjerit sama Tuhan. Bahkan mereka menggantungkan kecapinya, gitar-gitarnya di pohon gadarusa. Mereka berkata, kami gak bisa nyanyi lagi. Gak ada nyanyian, gak ada sukacita, yang ada air mata, saudara. Begitu beratnya kuk yang dipikul oleh mereka. Yang datang dari penguasa jahat. Diizinkan oleh Allah. Tapi perhatikan. Ada sang penguasa agung. Sang pembebas yang akan melepaskan kuk perhambaan dan kesengsaraan yang menyakitkan. Saudara, dunia kita ini dua sisi. Sisi gelap, sisi jahat. Orang-orang yang hatinya gelap, yang hatinya jahat, tampilannya oke. Tampilannya memerintah. Tampilannya orang-orang hebat. Tapi hatinya mungkin gelap. Seperti Firaun. Seperti raja-raja Babel. Saudara, tapi Yesus datang untuk mematahkan setiap kuk, melepaskan setiap belenggu, dan membebaskan orang-orang. Dan sebab itu Tuhan datang, membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka kembali dari Babel untuk membangun tembok Yerusalem dan Bait Allah. Hari ini hal yang sama, di bulan yang mungkin sakral seperti ini untuk Republik, untuk diingat. Tapi kita mesti ingat, Tuhan, negeriku, bangsaku,
rakyat yang ada di segala lapisan masih banyak yang dikuasai oleh kuk perhambaan dosa, kebodohan, kemiskinan, dan kuk yang dikenakan oleh orang-orang yang kuat yang memerintah mereka untuk mengambil keuntungan. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus datang oleh doa kita untuk membebaskan dan melepaskan setiap orang di Indonesia dari kuk perhambaan ini. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Mengapa Tuhan ingin mematahkan setiap kuk yang bukan dari Tuhan? Hari ini saudara berkata, saya pikir ya, pastor, keluarga saya ini kok aduh kutuknya terus gak berhenti, kita gak bisa. Hari ini hari pertolongan Tuhan atas kita. Boleh bilang amin, saudara? Belum lagi kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, perceraian, wah keributan terus terjadi. Saudara, itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan ingin membebaskan kita. Tuhan akan mematahkan kuk agar kita bisa mengabdi pada Allah saja dan melayani Dia saja. Itu poinnya. Yeremia 30 ayat ke-8. Pada hari ini, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Tuhan ingin mereka berbakti hanya kepada Allah saja. Mengandalkan Tuhan saja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin mematahkan kuk supaya hati kita bersih dan hanya melayani Dia. Hanya mengabdi, beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera walaupun di tengah dunia yang bergoncang. Yang kedua, dikatakan Tuhan akan memulihkan umatnya karena umatnya berpuasa dan berdoa serta melakukan yang baik dan yang benar. Tadi setelah saya katakan pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kalau kita berpuasa, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Saudara, alangkah senangnya kalau seorang anak di dalam masa kesulitan menantikan jemputan sekolah dari orang tua. Tiba-tiba di jam teman-temannya semua sudah pergi, dia masih sendirian, tentu dia gelisah, masih kecil. Lalu datanglah ayahnya atau datanglah ibunya, ini aku. Pasti anak itu lompat gembira. Demikian juga kita. Pada waktu kita menantikan Tuhan dan Tuhan bicara sama kita di doa pagi saudara, ini aku anakku. Jangan takut. Dikatakan, engkau berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Hari ini tentang ini aku apakah menjadi pengalaman kita? Saya berdoa di bulan ini, saudara mengalami ini aku, Tuhan hadir. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, the presence of God, hadirat Tuhan, membawa damai di hidupmu. Mungkin engkau sedang tertekan, mungkin engkau sedang mengalami sakit, mungkin ekonomi tidak baik-baik saja. Mungkin hubunganmu, keadaan rumah tanggamu, anak-anak orang tuamu sedang mengalami keadaan yang rasanya hopeless. Tapi saya katakan hari ini firman Allah katakan, Tuhan berkata, ini aku. Datang sama Dia. Dikatakan ini aku apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Sosmed kita hari ini kaya dengan hal-hal yang baik, tapi juga kaya dengan hal-hal yang buruk. Banyak orang tergelincir, banyak orang ikut arus. Tawaran-tawaran kemudahan. Ya, saudara meminjam uang dan lain sebagainya yang bukan dari bank. Kalau dari bank pasti ada valuasi, ada evaluasinya. Baru saudara akan digelontorkan kredit. Tapi kalau dari yang lain, please. Banyak anak Tuhan hari ini yang tergelincir ke situ. Lalu berdoa, yes. Tapi Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan berkata hari ini, supaya kita lakukan yang benar. Supaya Dia berkata, ini aku. Hal yang lain yang Tuhan ingin
kita dilepaskan dari kuk adalah keselamatan yang datang dari Allah telah disediakan. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Sekarang kan di YouTube di mana-mana itu ya, beban terbuang ke laut begitu saudara. Mereka nyanyi dengan lagu dari AI itu ya. Ya, beban terbuang ke laut begitu saudara. Beban di bahumu akan yang ditimpakan mereka, orang-orang lain, keadaan di luar, bukan di dalam, eksternal, yang ditimpakan menjadi beban, menjadi kuk yang berat. Tuhan bilang, kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ini janji-janji Tuhan, saudara. Tadi Yesus katakan, yang kupasang itu ringan dan enak. Saudara, mungkin pertanyaan saudara, kalau begitu Tuhan izinkankah penderitaan? Why God allows suffering? Apakah Tuhan mengizinkan penderitaan? Dalam sejarah kita buka di Alkitab kita tentang penderitaan. Allah datang kepada manusia yang menderita, memang menderita. Karena pilihan manusia yang diberikan kehendak bebas. Bisakah Tuhan tidak membuat dunia ini jahat? Bisakah Tuhan tidak menyediakan tawaran pilihan sehingga manusia tidak terjerat dan jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi Tuhan ingin yang diciptakan ini punya hubungan kasih. Punya hubungan dirasakan. Punya hubungan saling menghormati dan memberkati. Kalau Tuhan menciptakan dunia tidak ada kejahatan dan manusia tidak diberikan free will, kehendak bebas, maka seperti kita dengan robot, saudara. Kita memprogram robot, robot mengikuti perintah kita dan robot tetap tidak ada nyawa, tidak ada feeling, tidak ada pikiran, walaupun diprogram pikirannya. Tapi Allah memberikan kemerdekaan untuk kita memilih, dan Adam, Hawa diberikan kemerdekaan memilih, tapi mereka memilih sesuatu untuk melanggar dan akhirnya mereka jatuh. Saya berdoa, pilihan kita hari-hari ini adalah pilihan yang benar. Boleh katakan amin, saudara. Pikulah kuk dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Suruh belajar, learn from Jesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? 100% manusia, punya jiwa, punya tubuh, punya darah. Dan waktu Yesus bangkit, tubuh dan darah itu nggak masuk di tempat kemuliaan, saudara. Tapi roh. Yesus 100% ilahi, roh Allah. Yang mati tubuhnya, darahnya dikuburkan, tapi roh kebangkitan. Karena dia Allah, saudara. Yesus kita lihat bagaimana sengsaranya. Dan kalau kita masuk perjamuan kudus hari ini, kita mesti melihat bagaimana dia, ini Calvary proses, Golgota proses. Yang seringkali waktu Paskah kita lihat nggak enak, nyeri, saudara. Tidak ada yang bisa mampu menghadapi sengsara seperti Yesus. Tapi dia lakukan. Dia kasih contoh. Makanya dia berkata, belajarlah daripadaku. Yesus tidak memaki, dia diberi kemampuan untuk menghardik. Yang mati bisa bangkit, iblis lari. Apatah lagi orang-orang prajurit Romawi, orang-orang yang mocking on him, teriak-teriak. Salibkan dia, Yesus bisa minta halilintar turun sambar dan selesai dibakar. Tapi Yesus gak lakukan. Dia humble, dengan rendah hati. Allah datang ke dunia, merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Meninggalkan tahta kemuliaannya. Kita suruh belajar tentang kerendahan hati supaya bisa melayani. Di rumah kita melayani satu dengan yang lain dengan kasih, dengan banyak mengampuni.
menolong, berbagi, membangun, menasehati, mengkonseling anak-anak saudara. Membuka jalan untuk orang-orang di keluarga yang mungkin tertutup jalannya. Itu Yesus lakukan. Dan sampai dia harus menderita yang paling berat, yaitu kematian di kayu salib. Dia berkata, belajarlah daripadaku. Jadi kuk yang kita pikul hari ini belum seberat Yesus. Belum seberat itu. Tapi kita banyak mengeluh. Manusia banyak menawar. Manusia maunya happy. Maunya hidup holy, happy, ya, healthy. Wah, senang-senang aja. No. Tuhan ingin kita hari ini mengikut Yesus, mengiring dia, dan juga memikul salib. Kuk yang diberikan dia dan kita itu pasti ringan adanya. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, siapa yang menyebabkan penderitaan? What and who? Gitu ya. Cause suffering. Kok ada keluarga kita yang menderita nih? Kok ada sebagian rakyat kita yang menderita di satu tempat? Kok ada gereja yang harus menderita? Kok ada orang menjadi martir bagi Kristus? Kok ada orang yang kelaparan di belahan manapun? Hari-hari ini orang percaya juga mengalami penganiayaan di Afrika, di bagian di negara tirai besi. Artinya kalau mereka bersaksi bahwa mereka anak Tuhan masuk ke tirai besi, artinya di belakang jeruji besi. Kenapa ada underground church, gereja yang sembunyi-sembunyi? Karena suffering, penderitaan yang dibuat. Tapi Yesus katakan, learn from me, pikulah yang kupasang, kamu akan sanggup menghadapinya. Bahkan sengsara yang begitu hebat telah dialami. Dan orang skeptikal berkata, aduh, kesengsaraan ini datang dari Tuhan. Orang yang skeptis, orang yang tidak kenal Tuhan berkata, Allah bukan Allah yang penuh kasih. Bahkan Allah tidak punya kasih. Jadi ngapain kita ikut Allah yang gak punya kasih? Kalau dia punya kasih, kenapa banyak penderitaan? Kenapa sakit penyakit? Kenapa badai? Kenapa halilintar datang? Kenapa kerusakan, kehancuran? Saudara, tapi orang percaya, saudara dan saya hari ini, kita diberkati karena kita bisa menemukan yang terindah dalam hidup kita. Yesus, Allah yang adalah kasih itu, saudara. Boleh katakan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katakan sama-sama, sebab Allah adalah kasih. Because God is, once again, because God is, let us love one another. Apapun circumstances, apapun keadaan saudara dalam keluarga saudara, tetap harus saling mengasihi. Karena inilah bukti orang Kristen. Jadi kalau ada orang berkata Allah tidak mengasihi, tidak punya kasih, dan Allah bukan kasih, Allah adalah Allah yang ditakutkan, maka bagi kita Allah itu kasih. Dan kasih selalu didemonstrasikan dalam 1 Korintus 13, wah itu kasih tentu ya panjang sabar, kemurahan, dan sebagainya, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Manusia hari ini, kalau dia memilih melakukan yang jahat, yang menderita itu dirinya dan orang lain. Kalau ada pemimpin di dunia yang jahat, rakyatnya menderita. Ada pemimpin di dunia yang diizinkan ditaruh di posisi kepemimpinan dengan final say, kata akhir, dia melakukan yang tidak benar, seluruh rakyat menderita. Saya lihat banyak negara yang hari ini menderita rakyatnya. Di dalam negara, di dalam bangsa itu ada juga banyak orang Kristen ikut menderita, saudara. Kenapa? Karena kehadiran kehendak bebas menyebabkan orang memilih yang jahat. Sehingga orang yang terjadi adalah penderitaan untuk dirinya dan bahkan kota dan bangsa.
Ini kuk dunia. Dan yang itu pun Tuhan ingin bebaskan kalau kita berdoa, cari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Penderitaan seringkali diizinkan, kuk diizinkan juga untuk maksud yang baik. Ada purpose-nya, saudara. Dan iblis diberikan kesempatan, diizinkan untuk menggocoh orang percaya. Saya ingat bagaimana Corrie ten Boom, dua bersaudara wanita, saya dan Bu Betty berkesempatan datang ke museum, ke rumahnya. Saudara, di gambar selanjutnya, itu rumahnya, ya saudara yang masih ke Belanda-Belandaan tentu tahu arloji ya, horlogi. Itu kan, itu tempat reparasi dan jual arloji, jam. Cukup besar di dalamnya. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Corrie dan keluarganya? Lebaran sebelumnya kembali, dikatakan dia merupakan orang-orang yang Tuhan kasih beban kuk. Keluarga Corrie memilih taat kepada Tuhan, taat. Melayani Tuhan, melayani. Dan diberikan hati atau beban kuk untuk menolong orang-orang Yahudi yang sedang ditangkap, dibunuh, dimasukkan ke ghetto-ghetto. Penderitaan sudah seperti lebih binatang. Dia menyelamatkan mereka, ditaruh di rumah keluarga ini. Tetangga, orang-orang yang pada waktu itu Nazi Jerman, dia menginvasi daerah Eropa bagian timur, Polandia dan sebagainya, lalu Eropa Barat termasuk Belanda. Dan di Haarlem, di Amsterdam ini, rumah keluarga ini ada. Saudara, apa yang dilakukan? Begitu ketahuan, ada yang membocorkan, ada yang memfitnah, memang ditangkaplah keluarga ini. Bagaimana Corrie ten Boom menyembunyikan orang-orang Yahudi yang teraniaya waktu itu? Karena mereka sangat populer, mereka tokoh-tokoh masyarakat, mereka juga pengusaha-pengusaha hebat yang membuat ekonomi itu bergerak di negeri itu, di Belanda. Mereka bikin satu sketsol tembok dari kayu dan mereka disembunyikan di belakang. Jadi kalau diperiksa, ada sidak mendadak, mereka lihat aman, nggak ada. Suatu saat, walaupun itu ditutup dengan rapi dan seperti lemari, ternyata di belakang disembunyikan orang. Dia kasih makan bubur, dia kasih makan vitamin. Saudara, mereka mulai ketakutan. Akhirnya ditangkap. Dan apa yang terjadi? Ditangkap oleh pasukan Nazi, dipenjara di kamp konsentrasi Ravensbrück. Dan di tengah penderitaan yang luar biasa, iman Corrie seperti terguncang. Pada waktu dia lihat adiknya dianiaya dan akhirnya mati. Corrie kena sakit segala macam karena begitu kotornya penjara itu. Saudara, tapi dia yakin Tuhan tolong, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Perang dunia pertama selesai. Tiba-tiba, saudara, Nazi berantakan. Dan dibebaskanlah orang-orang yang masih bisa dibebaskan. Yang lain dibunuh mati. 6 juta, saudara. Kalau saudara pergi ke museum di Israel, saudara akan lihat bagaimana 6 juta penderitaan orang-orang Yahudi di seluruh dunia waktu itu yang dibantai begitu habis. Kalau tiap kali saya ke museum itu saya miris, mau nangis, saudara. Kekejaman yang luar biasa. Corrie selamat, saudara. Dan waktu dia selamat, dia mulai melayani. Kuk yang ada, beban yang ditaruh Tuhan, ternyata membuahkan sebuah tujuan, yaitu untuk menyaksikan kebesaran kebaikan Tuhan dan menyelamatkan orang, bahkan musuh tentara yang menganiaya adiknya, yang dia lihat di depan mata. Di satu kebaktian, Corrie berkhotbah, bersharing firman Tuhan, dan dia menantang siapa yang mau diampuni karena dia pun sudah mengalami pengampunan. Maka orang maju ke depan di altar call, dan dia lihat wajah seorang pria yang masih belum terlalu terlupakan walaupun dengan baju sipil. Dialah penjahat itu. Dialah yang hampir membunuh adiknya. Tapi Corrie gemetar dan berkata, Tuhan,
Bisakah aku mengampuni orang yang di depan mataku aku lihat begitu jahatnya? Dan Kori kalah dengan jamahan Roh Kudus. Dia mengampuni, dia merasakan kebebasan, kemerdekaan. Kuk yang berat itu segera terlepas. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Hari ini mungkin saudara berkata ada orang yang bikin yang jahat sama saudara. Bisakah kau melepaskan pengampunan? Saya bisa. Saya harap saudara bisa. Supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Boleh katakan amin, saudara? Hari ini mungkin ada kau berkata, aku nggak bisa, aku dilukai, aku sengsara, keluargaku dihancurkan seperti ini dan segala macam terjadi. Ekonomiku berantakan, aku ditipu, aku dilakukan hal-hal yang jahat, direkayasa. Saudara, hari ini Tuhan minta kita melepaskan pengampunan. Dan kesaksian Kori tentang pengampunan, memberitakan kasih, pengharapan dalam Kristus, menginspirasi jutaan orang untuk mengampuni dan tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata, yuk baca sama-sama, tidak ada jurang, 1, 2, 3. Dia berkata bersama-sama, yuk kita baca 2, 3. Tidak ada jurang yang begitu dalam, sehingga kasih Allah tidak lebih dalam lagi. Kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Dan hari ini, buka hati kita sama-sama, supaya kita membuka diri kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada kuk dan beban yang terlalu berat yang aku tidak dapat memikulnya. Kalau Kori mendapatkan total healing, kesembuhan luka batin, dan freedom, kemerdekaan, dan beban itu terangkat, kuk itu terangkat, penderitaan itu selesai. Saya berdoa, Allah Roh Kudus, Tuhan yang sama, firman-Nya ya dan amin hari ini akan melepaskan saudara dari rasa tidak adil oleh perlakuan keluarga, orang lain, rekan kerja, partner, dan lain sebagainya dalam bisnis dan lain sebagainya. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita di sini, amin. Dia juga Tuhan yang sanggup menolong kita, mengangkat beban, bahkan juga membukakan jalan bagi kita. Di saat kita tak berdaya, kita percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Mari angkat tangan kita, saudaraku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong jemaat-Mu, menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Beban kuk yang ada saat ini, kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kuk yang daripada-Mu, beban yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena disitulah kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, mengiring Yesus, mengikut Yesus sampai di garis akhir ya Bapa. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk kasih setia-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk ibadah raya pagi sampai siang hari ini, di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, dan kami percaya hadirat-Mu telah memulihkan kami
Dan kami percaya segala hal-hal yang kami perlukan, pemulihan, terobosan-terobosan baru, pemulihan kesehatan, bahkan sukacita ada pada kami. Kau memberkati gerejamu di tempat ini Tuhan, berkat-Mu limpah untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk Pastor Johan Handoyo beserta Ibu Betty, untuk Pastor Heri bersama Ibu Lydia, hamba-Mu di tempat ini, Pastor Jimmy beserta Ibu Linda, berkat-Mu limpah untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati pekerja-pekerja-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan, dan juga Kau memberkati jemaat yang ada Tuhan. Kau ikat kami dengan tali kasih-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau sambut berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, di luar Anda akan menerima bingkisan t-shirt, kaos, sike ya. Nah saudara, berkat t-shirt ini apabila size-nya nggak cukup bagi Anda,